Anda kembali menyaksikan berita utama di segmen Kompas Bisnis. Saudara, Kementerian Pemuda dan Olahraga menargetkan transisi 2 lembaga yang dibubarkan oleh Presiden akan rampung tahun ini. Nantinya Kemenpora akan mengambil alih tugas 2 lembaga itu. Kedua lembaga itu adalah Badan Standarisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan dan Badan Olahraga Profesional Indonesia. Berdasarkan Perpres nomor 112 tahun 2020, proses pengalihan fungsi lembaga diberi tenggat waktu hingga 1 tahun. Namun Kemenpora akan menuntaskannya tahun ini. Enggak lama gitu. Kita hanya butuh beberapa hari saja. Meskipun di Perpres itu kan disebutkan transisi bisa 1 tahun ya, tapi berdasarkan pengalaman sejumlah. Ini kan bukan pembubaran yang pertama kali kan. Dulu kan beberapa bulan yang lalu kan sudah ada Perpres pembubaran. Itu berdasarkan pengalaman likuidasi sejumlah kelembagaan yang dulu itu sangat cepat sekali. Dan kami juga tidak ingin kemudian buying time. Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Cahyokumolo menekankan total ada 10 lembaga non-struktural yang kembali dibubarkan oleh Presiden. Dari perampungan ini, pemerintah dapat menghemat 227 miliar rupiah per tahun. Perizinan investasi, bagaimana Kementerian Pan-RB sudah diamanatkan oleh Bapak Presiden untuk terus melakukan evaluasi terhadap efektivitas keberadaan seluruh lembaga-lembaga. Oleh karena itu ke depan dimungkinkan untuk bisa diajukan kembali pengintegrasian LNS ke dalam kementerian lembaga yang bersesuaian. Ya, total ada 37 lembaga non-struktural yang sudah dibubarkan sejak 2014. Proses evaluasi ini masih akan berlanjut. Lembaga-lembaga seperti apa saja yang dibidik oleh pemerintah? Kita akan bahas lebih lanjut bersama Rini Widiantini, Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian Pan-RB. Selamat malam, Bu. Selamat malam, Mbak Ter. Iya, Bu, sebelum kita bahas lebih jauh lagi dan pertanyaan pertama itu adalah seterdesak apa kita sampai akhirnya membubarkan 10 lembaga non-struktural? Sebenarnya ini adalah rangkaian dari kebijakannya Bapak Presiden Joko Widodo sejak pada periode pertama kali beliau diangkat menjadi presiden. Jadi sejak tahun 2014 sampai kurun waktu 2017 itu ada 27 lembaga non-struktural yang beliau integrasikan kepada kementerian dan lembaga yang lain. Nah kemudian ini sekarang juga beliau lanjutkan lagi pada periode yang sekarang dengan membubarkan beberapa waktu yang lalu sudah dibubarkan 4 lembaga non-struktural, sekarang dilanjutkan lagi ada 10 lagi. Dan ini tentunya utamanya untuk memperbaiki kinerja birokrasi serta untuk percepatan pengambilan keputusan dan juga menghindari tumpang tindih antara kewenangan antara kementerian, lembaga dan daerah begitu. Secara real perbaikan yang seperti apa, Ibu? Karena yang saya tahu, saya baca bahwa nanti para ASN-nya juga masih akan tetap dialihkan fungsi di beberapa kementerian. Bagaimana maksudnya efektivitasnya? Jadi begini, jadi dari 10 yang sekarang kita bubarkan, sebetulnya ada sekitar 6 lembaga yang saat ini memang tidak aktif ya, jadi sudah tidak aktif lagi, misalnya seperti Komite Lanjut Usia, kemudian Komisi Pengawas Haji Indonesia, Badan Pertimbangan Telekomunikasi seperti itu. Nah, kemudian yang lainnya ASN-nya itu memang ASN yang ada beberapa lagi, misalnya Komite Dewan Ketahanan Pangan. Saat ini memang sudah dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan dari Kementerian Pertanian. Jadi sebetulnya ya masih ada di situ begitu. Masih ada di situ. Masih ada di Kementerian Pertanian. Jadi pada prinsipnya sebetulnya itu yang mengerjakan memang kementerian yang saat ini diintegrasikan dan mendapatkan pengintegrasian itu untuk PNS-nya. Gitu. Kalau para ASN yang masih di situ, tapi kan disebutkan bahwa penghematannya nanti bisa 227 miliar per tahun dari pembubaran LNS ini. Nah, bagaimana hitungannya, Bu? Ada penghematan tapi ASN-nya masih ada di lembaga tersebut? Oh, jadi hitungannya itu kan bukan sekedar gaji, kan ada operasional ya gitu ya.
aset segala macam. Jadi ngitungnya seperti itu. Jadi itu data yang kami dapat dari Kementerian Keuangan, ada alokasi anggaran pada lembaga-lembaga tersebut. Itu tidak hanya gaji, kalau gaji kan mereka sudah melekat pada kementeriannya. Ya tadi operasionalnya untuk gedung misalnya seperti itu. Lain itu yang dihitungnya seperti itu. Oke, tapi kalau misalnya saya kembali masalah gaji, ada konsekuensi penambahan anggaran bagi KL yang akan menerima ASN dari 10 LNS ya Bu. Bagaimana itu nanti? Kalau misalnya penambahan anggaran sih sebetulnya hampir dari yang 10 ini kebetulan selama ini dari yang saya sampaikan sudah tidak aktif sama sekali. Jadi memang sudah tidak ada alokasi anggaran dari Kementerian Keuangan. Ya, jadi misalnya contohnya seperti yang saya sampaikan, contohnya Komisi Pengawas Haji Indonesia, Komite Ekonomi Nasional, kemudian Badan Pertimbangan Telekomunikasi, Komisi Lanjut Usia, itu sudah tidak aktif lagi. Gitu. Jadi sudah tidak ada anggaran, sudah tidak ada alokasinya lah. Untuk Komite Lanjut Usia itu malah sudah dilakukan oleh Dirjen Rehabilitasi Sosial. Jadi sudah melekat kepada anggaran Kementerian Sosial. Gitu. Yang masih ada mungkin anggarannya adalah Badan Pengelola Suramadu begitu. Nah itu memang masih pengembangan wilayah Suramadu yang BPWS itu masih ada anggaran, dan mungkin nanti kita perlu berbicara dulu dengan Menteri PU bagaimana pelaksanaannya, karena program ini kan tentu tidak akan dihentikan. Kemudian untuk Badan Olahraga BOPI yang tadi disampaikan ya, BOPI kemudian Badan Standarisasi Akreditasi Keolahragaan juga selama ini memang masuk ke dalam anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga. Gitu. Jadi ini sudah masuk ke sana sebetulnya. Jadi sebetulnya ini pengaliannya tidak terlalu sulit juga karena selama ini anggarannya semuanya sudah melekat pada kementerian yang bersangkutan begitu. Proses pengalihan itu kan butuh 1 tahun. Nah itu apa saja yang harus disiapkan Bu? Sebenarnya kan kalau ini hanya yang pengalihannya kan pengalihan pegawai, pengalihan aset, pengalihan anggaran gitu ya, kemudian dokumentasi. Ya nanti kalau anggarannya kita belum hitung, tapi mungkin tidak terlalu besar juga sih sebenarnya anggarannya, karena kan masalah pengalokasiannya sudah ada di kementerian dan lembaga. Nah dalam waktu dekat menyurati seluruh menteri yang mendapat pengalihan tersebut, dan dalam waktu dekat kita akan melakukan koordinasi terhadap pengalihan kepegawaian, aset, kemudian dokumen dia, kearsipannya, serta penganggarannya begitu. Oke, berapa banyak lembaga yang mengalami hal serupa Bu yang tidak aktif dan tidak ada penganggaran? Sekarang kan ada 37 LNS yang sudah dibubarkan. Nah, bagaimana ke depannya? Nah, ini kita juga sebenarnya kalau lembaga non-struktural itu kan sekarang jumlahnya ada saat ini 98 dengan dikurangi 10, sekarang tinggal 83 ya, kan kurangi 14 ya sekarang gitu ya. Nah 14 itu yang kemarin sebelumnya sudah sama oleh Pak Jokowi sudah dihapuskan juga lembaga sebelumnya. Itu kita akan lakukan evaluasi kembali. Nah kita harus melakukan pengecekan juga bersama-sama dengan Kementerian Keuangan bagaimana sistem penganggarannya, apakah masih ada alokasi, seperti itu kita harus cek dulu Bu. Nah yang kalau dari Kementerian PAN dan RB kita fokus kepada bagaimana keterkaitannya tugas dan fungsi daripada lembaga-lembaga tersebut dengan kementerian dan lembaga yang sudah ada. Kita akan melakukan pengecekan itu dahulu begitu. Selain itu juga kita akan lakukan pengecekan terhadap evaluasi terhadap kinerja dari masing-masing lembaga. Oke, berarti prosesnya masih akan terus dilanjutkan ya Bu? Nggak cuma sampai di 10 ini terakhir? Ya, betul. Oke, baik. Terima kasih telah bergabung di Berita Utama. Selamat malam Bu Rini.